Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahlan wa sahlan fal qulubu turahibu wa bidayatan qoblal bidayah ibtidaan qoblal ibtida aqulu fi bidayati kalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya walaula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Tayyib, alhamdulillah fi hadhil laila as-sa'idah nastati an nata'allam al-lughah al-arabiyyah wa nahtafil wa kadzalika najtami li ajli at-ta'allum al-lughah al-arabiyyah wa ghairu dzalik. Ya teman-teman sekalian, alhamdulillah fi hadzal yaum, dari Jumat ini kita diberikan kesempatan bertemu lagi ya. Setelah mungkin beberapa waktu kita belum bertemu, tapi alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk malam hari ini. Wa yumkin li hadzal yaum saukallimukum qalilan walakin katsirun alladzi saukallimukum qalilan anidars walakin hunaka ba'dul i'lanat wa katsiran minan nuqtah al-muhimmah falidzalika isma'u jayidan ya. Jadi teman-teman sekalian, untuk malam hari ini mungkin kita kalau ditanya belajar apa ya, ini ana bahas sedikit ya, belajar yang sangat penting, belajar sesuatu yang sangat penting. Bukan qawaid, bukan juga baca kitab, bukan juga ngomong, tapi ini adalah sesuatu yang sangat penting juga, yang mana mungkin perlu ana ajarkan ya bagi kalian, sehingga nanti kalau antum sudah tahu cara belajarnya atau sudah tahu caranya, antum bisa melanjutkan sendiri ya. Dan juga nanti setelah pembelajaran akan ada pengumuman penting tentang pembelajaran kita ya. Dan juga mungkin nanti kalau di akhir ada tanya jawab, silahkan ditanyakan. Paham ya? Maka biduni itolatil waktu, tanpa memperpanjang waktu, kita coba langsung mulai saja untuk pembelajarannya ya. Ya nabda bikirati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qoblal bidayah ana sa'as'alukum jami'ukum ya. Ma hadafukum fi ta'allumil lughatil arabiyyah. Ma maksudukum ma hadafukum wa maksudukum fi ta'allumil lughal arabiyyah. Ya, sebelum ana mulai ya pembelajarannya, ana tanya dulu, apa hadaf ya? Ma makna hadaf? Al-ghayah. Ma makna hadaf? Tujuan ya? Tujuan. Suaranya jelas atau tidak? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Tujuan ya. Sekarang ana tanya, tujuan kita atau antum ya, terutama tujuan antum belajar bahasa Arab apa ya? Maka kalau ana tanya seperti ini, al-ijabah mutanawwi'ah wal ijabah katsirah wal ijabah la yusawi min fardin ila fardin. Maka ketika ana tanya seperti ini, pasti jawabannya macam-macam, mutanawwi'ah, dan juga banyak jawabannya, dan juga jawabannya setiap orang la yusawi bainahuma ya, setiap orang itu tidak sama jawabannya. Coba sebutkan tujuannya apa saja. Bil lughal Indonesia la ba'sa, bil lughal Arabiyyah ahsan. Coba tujuan belajar bahasa Arab apa? Sebutkan. Anak Ustaz Mana? li fahmil Quran wal hadis. Iya. Li fahmil Quran wal hadis. Ini tujuan pertama. Ma makna fahmi? Li fahmi ma makna?
memahami. Itu liarnya untuk ya. Kalau li fahmi berarti untuk memahami Al-Quran dan hadis. Tamam. Ghairuha. Selain itu. Anak Ustadz, hukum dalam mempelajari bahasa Arab adalah fardu ain dan fardu kifayah. Jadi wajib bagi tiap muslim dan fardu kifayah. Itu wajib. Itu yang bikin saya semangat sampai saat ini. Berarti karena muslim ya, karena Oli Anda muslim. ya karena tujuannya untuk agama ya. Untuk memperdalam agama, istilahnya seperti itu ya. Ada lagi selain itu. Akhor. Tujuan yang lain ada nggak? Untuk bisa bercakap-cakap dengan saudara muslim kita. Selain tujuan yang pertama memahami Al-Quran dan untuk memperdalam agama ini hampir sama ya. Jadi itu satu tujuan. Untuk memperdalam agama itu termasuk memahami Al-Quran itu memperdalam agama. Yang kedua lil mukalamah ya. Lil mukalamah au lit tahadus li arabiyin ya, untuk berbicara kepada orang muslim, orang Arab bangsa. Selain itu ada lagi? Sebutkan. Kalau saya bukan lagi atau lagi dampaknya, impact, efek dari belajar bahasa Arab. Mungkin teman-teman yang lain juga merasakan atau ada merasa perubahan, perbedaan. Kalau baca Quran gitu, terus ada terjemahannya, oh iya, iya benar, ini gitu, masuk gitu. Gitu. Iya, penggunaan ya fi'il madinya, mudhari'nya itu masuk gitu loh. Perubahan itu dan yang paling dasar sekalipun ada menghafal doa-doa misalkan itu kita jadi mudah cepat tahu arti maknanya dengan susunannya yang ini dulu bareng ini dulu, itu tertata-tata gitu bahasanya, doanya tuh kita mengerti memahami ya itu Ustaz. Syukran. Nah, hadza kadzalika min ahad min ahadin min hadaf ya. Salah satu dari tujuan untuk belajar bahasa Arab yaitu ini juga ya, yaitu untuk memahami apa yang kita baca ya, terutama hal-hal yang sering kita baca ya dalam sholat atau dalam Al-Quran ya. Baik ya. Sudah 4 disebutkan ya. Selain itu banyak tujuan yang lain ya. Salah satunya mungkin ada juga yang belajar bahasa Arab karena ingin mengajar. Belajar bahasa Arab ingin menjadi guru bahasa Arab. Ya. Ada yang seperti ini? Pasti ada ya. Jadi dia pengen mempelajari bahasa Arab karena ingin menjadi ya mengajarkan, menjadi guru bahasa Arab ya. Dan juga selain itu yang keenam ya, ada mungkin yang tujuan ingin belajar bahasa Arab sebagai pengen melanjutkan ke Timur Tengah ya. Jadi selain 5 tujuan tadi ada tujuan yang keenam, yaitu pengen belajar bahasa Arab karena pengen melanjutkan kuliah atau istilahnya pengen bekerja, pokoknya sesuatu yang ada di Timur Tengah ya. Pasti ada yang seperti ini juga dan banyak juga ya. Jadi kalau biasanya yang pingin ke Timur Tengah atau pingin kuliah di Mesir, Al-Azhar, atau bahkan yang kemarin ya, yang kemarin lagi viral ke sini ya, ada Habib Umar yang mana ada pondoknya di Darul Mustafa di Yaman, itu ya bahasa Arab. Atau bahkan di kampus-kampus Uni Emirat, Qatar, atau di Arab Saudi, di Madinah, di Mekah, itu ya bahasa Arab. Itu salah satu tujuan juga ya. Ada tujuan yang lain, yaitu tujuan yang ketujuh, yaitu belajar bahasa Arab karena mungkin ya pengen penasaran ya, penasaran. Ada mungkin yang seperti itu juga, mungkin karena ada kursusan online daripada waktu kosong akhirnya ikut-ikut juga penasaran ya. Ada juga mungkin yang belajar bahasa Arab karena diajak, dan itu macam-macam ya. Maka kalau tanya per orang, fal ijabah mutanawi'ah wa katsirah wa la yusawi kullu wahidin ya. Maka
Setiap orang pasti beda jawabannya ketika ditanya tujuan bahasa Arab ya. Walakin ya, tetapi apapun tujuan antum ketika belajar bahasa Arab, ya, apapun tujuan antum, mungkin beda-beda di sini tujuannya. Ada yang mungkin tujuan utamanya pengen daftar kuliah Timur Tengah, atau tujuan utamanya pengen mengajar, atau tujuan utamanya pengen bisa ngomong. Tapi eh, dari berbagai macam tujuan tadi, ada tujuan yang paling penting ya, yang paling penting terutama bagi kita ya, bagi kita, karena kita adalah seorang, istilahnya seorang muslim ya, seorang muslim yang mana seorang muslim itu diwajibkan ya, diwajibkan untuk apa? Untuk sholat. Seorang muslim juga diwajibkan untuk membaca Al-Quran. Ya, maka seorang muslim juga diwajibkan untuk membaca doa juga ya. Yang mana tiga hal ini ya. Ya, kalau puasa mungkin nggak ada hubungannya dengan bahasa Arab. Kalau mungkin zakat mungkin nggak ada hubungannya dengan bahasa Arab. Tapi yang hubungannya dengan bahasa Arab tiga ini ya. Atau bahkan kalau haji pun itu juga, umroh atau haji kan perlu bahasa Arab juga karena di Arab. Tapi yang paling sering antum temui mungkin tiga ini ya. Itu ketika sholat, membaca doa, dan juga membaca Al-Quran. Mungkin kalau ada yang baca kitab kuning mungkin perlu bahasa Arab juga, tapi mungkin itu jarang ya. Itu biasanya cuma orang yang lebih mendalami saja. Cuma kalau buat orang umum ya tiga ini, yaitu membaca Al-Quran ketika berdoa dan ketika bacaan-bacaan sholat ya. Ini antum tahu bahwasanya yang tiga hal tadi itu memiliki bacaan, yaitu bacaannya adalah bahasa apa? Bahasa Arab Arab. ya. Maka inilah hal yang sangat penting, apa namanya, yang perlu kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita belajar bahasa Arab dari tiga hal ini. Tapi nanti anak pilih salah satu, mungkin yang sering sering kita ucapkan ya, atau yang sering kita baca. Makanya hari ini kita praktek bahasa Arab dari dari surat ya, dari surat. Mungkin kalau ada waktu nanti kita bisa praktek bahasa Arab dari bacaan sholat, atau praktek bahasa Arab dari hadis, atau praktek bahasa Arab dari doa, mungkin kalau ada waktu. Tapi untuk malam hari ini insya Allah pembelajaran kita adalah praktek bahasa Arab dari surat Al-Quran ya. Ya, di sini Ana nggak ngomong untuk menerjemahkan ya, tapi kita praktek. Nanti Ana ajarkan caranya ya, prakteknya gimana. Sip ya. Jadi kalau antum, tujuan antum belajar bahasa Arab mungkin ada yang pengen memahami Al-Quran, ya. Maka ketika antum pertama kali belajar bahasa Arab, bisa nggak langsung langsung paham Al-Quran gitu, atau langsung memahami? Bisa nggak? Belum. Belum ya. Jadi Hmm. ketika kita pertama kali belajar bahasa Arab, bahkan tidak dianjurkan ya langsung mempelajari, langsung praktek dari Al-Quran. Makanya ketika belajar bahasa Arab itu lebih baik belajar dari buku-buku yang dasar, sehingga kita mengenal mufrodat bahasa Arab, sehingga kita mengenal susunan bahasa Arab. Buku apa ya? Contohnya buku Arabia Baina Yadaik, atau buku Durusul Lughah, atau buku Arabia Linnasiin, atau Arabia, buku-buku yang seperti itu ya, yang mana buku itu mengajarkan kita agar tahu, mengenalkan kepada kita mufrodat bahasa Arab dan tarokib, susunan bahasa Arab. Ya, seperti itu. Jadi ketika antum sudah memiliki itu, sudah tahu istilahnya, sudah tahu susunan bahasa Arab seperti apa, dan juga sudah tahu mufrodatnya apa saja, tinggal dikembangkan baru. Setelah itu kalau antum sudah mulai mengenal itu ya, termasuk kuwait-kuwaitnya yang mana uh, tasrif lugawi atau tasrif istilahi itu juga penting ya. Kalau antum sudah menguasai itu, silakan antum bisa memulai untuk praktek di dalam bacaan Al-Quran, surat-surat Al-Quran, atau bacaan hadis, atau bacaan doa. Ya.
Jadi kalau antum masih dasar, ana sarankan jangan dulu. Kalau antum masih dasar, silakan untuk mempelajari buku-buku yang tadi ya. Kayak Durusul Lugha, Arabia Baina Yadik, Arabia Linnasin, itu contohnya. Sehingga antum mengenal bahasa Arab itu seperti apa. Tapi kalau sudah melewati masa itu, dalam artian sudah bukan bukan pemula, sudah lumayan menengah, maka sudah bisa kalau mau praktek ya. Dan hari ini kita akan praktek dari surat yang paling sering dibaca ya. Surat apa? Ayo suratin. Al-Fatihah. Awam ya. Suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah. Karena kalau kita membaca saja tanpa tahu artinya atau tanpa menghayati mungkin itu kurang ya. Jadi biar lebih khusyuk atau biar apa namanya, biar bacaan doa atau sholat kita atau apa namanya, hal-hal yang dengan ibadah ini lebih khusyuk, kita bisa tahu artinya. Jadi dengan kita mempelajari malam hari ini kita akan belajar ya praktek bahasa Arab dari surat Al-Fatihah. Ya. Caranya gimana? Ini nanti bisa antum aplikasikan ke surat-surat yang ingin antum praktekkan. Ana sarankan surat-surat pendek saja. Contohnya Al-Fatihah atau Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, atau kalau hadis-hadis, kalau mau hadis boleh dimulai dari hadis-hadis yang sering antum dengar ya. Innamal a'malu binniyat, hadis Arba'un Nawawi, dan juga kalau mau doa, antum bisa praktekkan dari doa-doa yang sering antum ucapkan. Dari situ dulu ya. Jadi jangan langsung mulai langsung dari yang susah atau dari apa namanya, dari surat-surat yang panjang atau doa yang panjang, tidak. Kita mulai dari yang sering kita baca ya. Contohnya Robbana atina fid dunya hasanah. Doa yang seperti itu. Doa sebelum makan. Doa yang sering dibaca lah. Jadi dimulai dari yang dasar dulu kalau mau praktek. Ya. Tentukan dulu ya. Antum tentukan dulu yang ingin antum praktek surat apa atau doa atau apa atau hadis apa. Maka ana sarankan kalau antum mau praktek seperti ini, praktek dari surat-surat pendek, dan juga kalau doa berarti doa yang sering diucapkan, kalau hadis ya hadis yang sering didengar, yaitu mungkin hadis Arba'in Nawawi ya yang sering antum yang sering kita dengar ya. Seperti itu. Jadi tentukan dulu kita mau praktek dari mana. Setelah ditentukan baru kita masuk cara prakteknya. Ya. Yang pertama kita baca dulu ya. Kita baca dulu. Kalau ini surat Al-Fatihah berarti kita baca per ayatnya dulu. Ya. Kita baca ayat pertamanya bagaimana ini? Gimana nih ayat pertamanya? Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik. Ya, kita sudah baca. Kemudian coba kita artikan ya. Coba kita artikan. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu arti panjangnya ya. Kemudian kita bedah arti secara pendeknya. Ya, kita bedah ya, di sini hukumnya apa atau di sini kalimatnya apa. Yang pertama ada bismi. Ya, bi itu artinya apa? Bahasa Arab ya. Bi itu dengan. Kemudian ini ada ismi ya, nama. Bismi. Ya. Bismi dengan nama. Kemudian ada bismillahi. Di sini bismillahi. Lahinya sebagai hukumnya apa? Mudhof ilaih. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Bismillahi.
Ya. Kemudian ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, ini ya ini maha ya, maha pengasih lagi maha penyayang. Ini sifat ya. Sigoh mubalaghah ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita bikin sebuah kalimat ya. Kita bikin sebuah kalimat yang ya, yang mana dari ayat ini ya. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Yang sering kita pakai kalimat mana di sini dalam kehidupan sehari-hari? Bismillah. Bismillah. Isimnya, ismi. Ya. Coba mufrodat ya. Kita cari mufrodat. Mufrodat yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ana tanya, Ar-Rahman sering kita pakai nggak dalam percakapan atau kehidupan sehari-hari? Ar-Rahman kan termasuk Asmaul Husna, Ustadz. Berarti yang namanya Asmaul Husna itu khos ya. Khos untuk Iya. siapa? Allah. Khusus untuk Allah. Berarti ini jarang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Berarti cari kalimat yang sering kita pakai di kehidupan sehari-hari. Yaitu di sini ada bi sama ismi ya. Ada bi sama ismi. Kan bi kan dengan ya, dengan. Tadi dengan menyebut nama Allah. Sekarang kalau kita ngomong kita bikin kalimat dari bi ya. Kita bikin kalimat dari bi. Bi artinya dengan. Ya kita praktekkan ya, bi dengan. Coba bikin kalimat yang ada bi-nya apa? Dengan apakah madrasah bil hafilah. Yang sering kita pakai apa? Dengan ya. Dengan itu adalah benda ya. Ya. Kalau pengen gampang kita cari bahasa Indonesia dulu ya. Kita ngomong dengan ya. Dengan itu dipakai. Coba bikin kalimat yang ada dengannya. Bahasa Indonesia saja. Gimana? dengan With you, denganmu. With you. Dengan Jumlah kamu. mufidah ya. Kalimat yang lengkap ya. Kalimat yang lengkap. Ilal madrasah bil hafilah. Ya. Kalau kalian masih belum bisa, masih bingung dengan bahasa Arabnya, coba bikin bahasa Indonesia. Ya. Jadi tapi harus kalimat yang mufidah ya. Jumlah mufidah. Mufidah itu kalimat yang sempurna. Kalau kita ngomong denganmu, ya apanya yang denganmu? Ya. Jadi harus jelas ya. Contohnya ya, contoh yang gampang ya, yang mungkin sering kita pakai ya. Saya pergi, apa bahasa Arabnya saya pergi? Adhabu. Langsung saja ya, nggak perlu ana. Adhabu, saya pergi ke sekolah. Bahasa Arabnya ke apa? Madrasati. Nah, sekolah apa? Ilal Madrasati dengan misalkan dengan mobil. Nah, dengan pakai bi. Saya roti ya. Kalau antum nggak mau nggak tahu hukum-hukumnya nggak apa-apa, nggak usah diharokatin. Yang penting antum praktek saja seperti ini. Nggak antum kalau emang nggak tahu bisa yarotu atau bisa yarota atau bisa yaroti, ya bisa yarah gitu saja disukunkan ya. Ya, seperti itu. Cuma kalau mau secara kaidah ya bisa yaroti. Seperti ini ya. Kemudian kalimat yang setelahnya ada ismun tadi ya. Ismun artinya apa? Nama. Coba sekarang kita bikin kalimat dari ismun. Apa? Saya mempunyai teman namanya Fatimah. Ya, bikin bahasa Indonesia seperti itu boleh ya. Dan ini panjang bagus ya. Kalau kita ngomong namaku Muhammad itu sudah sering ya. Coba saya memiliki, bahasa Arabnya saya memiliki apa?
Indi sadiqoti Bahasa ismu Arabnya saya miliki ada dua ya. Bisa apa? Bisa indi sama satu lagi apa? Li. ladai. Bisa Ladaya. bisa ada tiga bahkan ya. Bisa ladaya, bisa Li. 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 Ya. Saya memiliki teman. Bahasa Arabnya teman apa? Sodiakoti. Sadiqoti. Saya memiliki teman. Li sodi. Jadi nggak perlu li sodikoti, nggak perlu. Kan udah ada li di depannya. Li sodikoh, li sodikotun, gitu aja. Nah, namanya. Berarti kalau namanya apa bahasa Arabnya? Ismuha. Ismi. Ya, ada dianya ya, namanya. Ismuha, contohnya Fatimah. Fatimah. Ya, seperti ini ya. Jadi, ya seperti ini. Ya, contoh cara prakteknya ya. Kemudian ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dibaca dulu, kemudian coba kita artikan ya. Kita artikannya bisa langsung kita artikan atau bisa kita pecah-pecah ya. Coba kita langsung artikan Alhamdulillahirabbil alamin. Mau mana? Segala puji bagi Allah. Bagi Allah, penguasa alam semesta. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah penguasa alam semesta ya. Kita kita pecah ya. Alhamdu. Apa makna? Segala Puji ya. Ada yang tahu? Alhamdulillah ini apa ini? Dia fiil, isim atau fiil, isim atau sifat atau gimana ini? Jelas ya, kalau ada alif lam itu isim. Isim. Kalau ada alif lam Isim. isim. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah ada li ya. Ya, li itu untuk ya atau bagi, segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, Rabbi, artinya apa? Rabbun. Tuhan. Tuhan ya. Atau penguasa ya. Alamin, alamin itu alam semesta ya. Alam. Alam semesta atau penguasa ya alam semesta. Tuhan penguasa alam semesta. Al-alam ya, al-alam. Al-alam itu dunia, al-alami ini berarti jamaknya alam semesta ya, lebih jamak ya. Baik. Kemudian setelah itu kita cari kalimat yang sering kita pakai ya. Mungkin alhamdulillah sering kita pakai ya. Nah, kita coba tulis di sini. Karena alhamdulillah itu kalimat yang enggak jarang dipisah ya. Kalau alhamdulillah, tapi kita tambahin ya. Biasanya gimana kalau kita ngomong alhamdulillah? Ditambahin apa? Dibikin kalimatnya yang lain ya. Bagaimana? Alhamdulillah itu menunjukkan apa? Syukur. Berarti kesyukuran itu contohnya apa? Kalimat yang menunjukkan kesyukuran. Sehat. Berarti gimana? Contohnya? Sehat. Alhamdulillah saya sehat. Bahasa Arabnya apa? Nahnu bi khair wa afiyah. Naam. Alhamdulillah Alhamdulillah ana bi khair. Ya, seperti ini kan antum sering pakai. Alhamdulillah ana bi khair. Coba kalimat yang lain. Gimana? Alhamdulillah. Coba. Alhamdulillah atas keselamatanmu. Apa bahasa Arabnya?
Hmm. Alhamdulillah atas keselamatanmu. Atas apa? Ala. Selamatan apa? Salam. Keselamatan apa? Iya sama ya. Sama seperti bahasa Indonesia ya. Keselamatan. Bahasa Arab yang apa? Salamah. Salamah ya. Sekarang kalau ada mu, keselamatanmu, berarti gimana? Salamuk. Ala salah. Salamatuk. Salamuk. Ala salah? Salamuka. Ala salah? Alhamdulillah ala salamat, ala salamatik ya. Alhamdulillah ala salamah, ala salamatik. Ya, seperti ini ya, dipraktekkan. Coba makanya kita pakai bahasa Indonesia dulu, kemudian kita terjemahkan. Satu lagi ya, kalau kita ngomong alhamdulillah atas nikmatnya. Alhamdulillah atas nikmatnya. Bahasa Arabnya apa? Alhamdulillah. Ala Dan bini Atas nikmatnya. Atas Ala nikmatnya. amatihi. nikmatika. Alhamdulillah Nya ala ya. nikmatihi. Kalau nya apa? Nikmatihi. Pakai H ya. Kalau kamu kan ala salamatik, atas keselamatanmu. Cuma kalau nikmatnya ala nikmatihi, ala nikmati. Jadi seperti ini ya. Jadi apa namanya seperti ini cara prakteknya ya. Jadi bikin yang lain ya. Kalimat yang sering kita pakai. Nah, Ada yang bertanya, alhamdulillah barakallah barakallahu laka ala najah. nah, baik. Kalimat seperti ini boleh ya, tapi lebih bagus nggak perlu pakai laka ya. Barakallah ala najahika. Jadi K-nya itu di setelah najahnya. Barakallah ala najahika. Najahika. Yang di komen ya, yang di komen kan ada yang nulis alhamdulillah barakallah laka ala najahik. Lakanya nggak usah dikasih, tapi K-nya ditaruh di najahi ya. Alhamdulillah ala najahika. Kayak salamatik ini ya. Salamatik ala nikmati kayak gitu ya. Jadi domirnya itu di belakang. Paham maksudnya ya? Nah, ini kan kayak salamatik kan ada domirnya di belakang ini. Ini nikmati, ada domirnya ya, nikmatihi. Hi kan domir. Seperti itu ya. Selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim. Ini artinya apa? Pengasih dan penyayang. Ini nggak bisa ya, karena ini sifat untuk Allah. Jadi ini jarang kita ucapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau nggak ada ya langsung aja. Langsung, lanjut ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Artinya dulu apa? Penguasa hari pembalasan. Penguasa hari Pembalasan. pembalasan. Dalam kalimat ini, yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kalimat apa? Yaum. Sebelumnya Malik juga ya. Malik itu sering kita gunakan ya. Malik artinya apa? Raja. Raja ya. Selain penguasa bisa raja. Kemudian ada Adin. Yaum. Yaum ada ya. Selanjutnya apa? Atin. Ini sering kita pakai semua ya. Sering kita pakai semua. Jadi kita keluarkan dulu mufrodatnya. Kemudian kita bikin contoh lagi. Malik artinya raja. Coba bikin kalimat dari raja apa? Raja bangsa Arab. Raja dari Riyadh.
raja Arab namanya siapa gitu. Ip. Ip. Ya, Raja Arab namanya Bernama bernama ya, mungkin Abdullah nama. Abdullah atau Eh, Abdullah adalah raja Arab. Ip, Mumtaz. Nah, jadi seperti ini. Tapi sekarang Raja Arab siapa namanya? Arab Saudi maksudnya. Yang ada rajanya. Siapa rajanya namanya? Salman siapa? Salman. Salman adalah Raja Arab Saudi. Salman adalah Raja Arab Saudi ya. Kita bikin contoh seperti ini. Kita tulis dulu Salman ya. Salman ya bahasa ini nama orang ya. Nama orang ya. Salman adalah Raja Arab. Bahasa Arab gimana? Salman? Huwa Malik. Yep. Benar ya. Salman huwa wa maliku. Min Riyadh. Huwa Yep. Malik. ya. Jadi kalau orang Arab ya, kalau ngomong Arab Saudi itu bukan Arab ya. Kalau Arab itu umum. Tapi kalau dia ngomong Arab Saudi itu apa ngomongnya? Riyadh, Ar-Riyadh. Suud ya. Suud, As-Suud. Suud. Malikus Suud. Malikus Suud. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau ngomong ke Arab Saudi, ila Suud, ila Saudiyah, ya, ila Saudi, ila Saudi. Jadi jangan ke ila Arab. Arab itu banyak ya, luas. Jadi kayak Qatar, Yaman itu Arab juga. Tapi kalau orang sana ngomong Saudi, yang ada Riyadh, yang ada Mekah, Madinah itu ila Saudi. Adhabu ila Saudi. Ya, jadi jangan sampai kayak orang Indonesia. Orang Indonesia kan ngomong ke Arab. Ya, ke Arab itu masih luas ya, kemana ya. Tapi kalau kita pengen spesifik kemana? Saudi ya. Nama negaranya Saudi. So, ya, Malikus Saud. Malikus Saudiyah ya. Saudiyah. Nah, seperti ini ya. Sekarang yaum, hari. Coba bikin kalimat dari yaum. Hari ini hari libur. Hari ini hari libur. Ya, hari ini bahasa Arabnya apa? Al-Yaum. Hari ini ya. Jadi kalau kita ngomong hari ini, kalau kita pakai hadzal yaum bisa. Tapi kalau mau bagus langsung saja al-yaum. Oh, al-yaum. Hadzal yaum bisa ya. Hadzal yaum bisa, tapi kalau mau bagus al-yaum. Hari ini hari libur, al-yaum. Al-yaum yaumul utlah. Jadi adalah itu sebenarnya nggak perlu disebut ya. Nggak perlu. Sebenarnya kalimat ini juga kita nggak pakai huwa juga bisa ya. Salman Malikus Saudiyah bisa. Nah, langsung ya. Langsung bisa, tapi pakai huwa juga boleh. Jadi, tapi kalau yang al-yaum huwa yaumul utlah boleh, tapi kalau nggak dikasih juga boleh. Al-yaum hari ini adalah hari libur. Hari libur. Hari ini adalah hari pengampunan. Bahasa Arabnya? Yauma iya. Al-Yaum. Yaum apa? Yaumul marhamah. Ya, al-yaum yaumul Marhamah. hari ini adalah hari pembalasan. Apa bahasa Arabnya? Balas apa artinya balas? Balasan apa? Balasan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Apa bahasa Arabnya? Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jaza. Baik. Berarti kalau hari pembalasan? Yaumul jaza. Yaumul jazai ya. Jazai. Jadi kalau Ustadz, kalau hari ini hari kerja apa? Kalau hari kerja nanti al-yaum yaumul amal ya. Kerja al-amal ya. Al-yaum yaumul amal. Sekarang din. Din artinya apa? Agama.
Iya, agama. Coba kita bikin kalimat ya. Apa agamamu? Bahasa Arabnya apa? Madinuka. Iya. Hmm. Ini dibikin yang variasi ya. Jadi boleh pertanyaan apa agamamu? Bahasa Arabnya Madinuka. apa agamamu? Madinuka. Madinuki. Madinukum. Iya. Selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Sesungguhnya kepada dialah kami menyembah dan kepadanya lah kami memohon pertolongan. Pada siapa? Pada Allah. Nah, Sesungguhnya hanya kepadanya lah kami enggak, kalau memohon. dari kalimat iyyaka, ini ada ka. Ini ke siapa? Allah. Enggak, berarti ka-nya siapa? Ka itu artinya Iya. apa? Hanya kepadamu lah. Ya. Kepadamu ya. Nah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kepadamu lah kami menyembah dan hanya kami kepadamu lah menyembah, kami memohon pertolongan. minta pertolongan ya. Nah, di kalimat ini ada fiil. Ya. Kalau kalimat-kalimat yang sebelumnya tadi nggak ada fiil ya. Yang tadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Nah, baru di kalimat ini ada fiil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, yang iya menyembah dengan Fiilnya pertolongan. apa? Fiil yang ada di sini apa? Tak, ta'in. Budunya Iya. dulu. Bentuk awalnya apa? Fiil madinya apa? Kalau na'budu fiil mudhari'nya fiil madinya apa? Abada, ya budu. Abadah Ya budu. ya budu. Jadi kalau ada fiil, antum rubah ya. Biar nggak bingung ya, biar tidak bingung. Abada ya budu. Sekarang ada lagi selain itu. Asta'in. Nasta'in. Bentuk awalnya apa? Bentuk awalnya. Ta'ana yasta'inu. Bentuk awalnya adalah ista'ana, Yasta'inu. nasta'i, yasta'i, Asta'in. yasta'inu. Ya. Nah, iyyaka ini apa? Iyyaka ini objek ya. Objek. Dan kami menyembah kepadamu lah kami menyembah. Kan objeknya engkau ya. Engkau ini yang dimaksud Allah ya. Jadi iyyaka itu adalah domir mansub. Mansub, domir mansub. Iyyaka itu adalah domir munfasil mansub. Domir munfasil Mansub. mansub. Ya. Ya. Aslinya bisa seperti ini ya. Maksudnya gimana ya? Coba. Kalau ini kan dalam Al-Qur'an iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma kalau kalimat biasa. Kalau kita ngomong kami menyembahmu. Bahasa Arabnya apa? Selain iyyaka na'budu. Kami menyembahmu, bahasa Arabnya apa? Na'buduka. Na'budu. Na'buduka. Baik, na'buduka. Ya, na'buduka. Kalau na'buduka maka ka ini sebagai domir mutasil karena menyambung, ya kan? Nah, sebenarnya yang sering kita pakai mungkin na'buduka atau kalau saya mukulmu adribuka. Kalau misalkan saya misalkan memanggilmu ada uka. Ada uka. Ya. Tapi sebenarnya kita bisa pakai iyaka. Tapi kalau pakai iyaka nanti menjadi domir munfasil dan iyakanya di depan ya. Jadi nanti bisa iyaka adribu. Kan adribuka. Adribuka iyaka adribu. Seperti itu ya. Jadi ini adalah domir objek.
Ada na'buduka sama iyyaka na'budu sebenarnya artinya sama, tapi di sini memiliki tafsir, ada tafsirnya ya. Kenapa kok menjadi iyyaka na'budu? Pasti ada tafsirnya ya. Jadi jangan bingung, iyyaka ini artinya apa? Iyyaka itu adalah domir munfasil yang bermakna objek, yang mungkin jarang kita pakai ya. Kita kan sering makainya kalau dalam percakapan adribuka, atau misalkan ada uka, saya memanggilmu, ada uka, saya mukulmu, adribuka, atau misalkan saya eh, membawamu, ahmiluka, atau menjemputmu, akhuduka, ya. Iya kan? Nah, tapi sebenarnya bisa pakai iyaka, tapi nanti kalau pakai iyaka itu menjadi domir munfasil, tapi ini tetap mansub ya, ini tetap sebagai objeknya. Selanjutnya, kita langsung lanjut yang bawah ya. Ada abada ya budu, ini menyembah ya. Coba kita pakai fi'il amar ya. Sembahlah Allah. Apa bahasa Arabnya? Sembahlah Allah apa? Abada ya budu, fi'il amarnya apa? Sama seperti kata bayak tubuh. Ibudullah. Kata bayak tubuh. Kata uktub. Abada ya budu. Ubud. Baik. Fa'ala yaf'ulu ya. Uf'ul. Jadi apa? Ubud. Ubud. Aslinya u'bud. Ya. Aslinya apa? Ubud. U'bud. Tetapi karena Iya, Allah ini Ubud. karena ada alif lam, Allah ini ada alif lam ya. Jadinya gimana? Wa'budillah. Jadi fi'il amr kalau ada alif lam atau huruf yang sukun nanti menjadi u'budillah. A'budillah. U'budillah. Kalau satu orang ya. Seperti itu ya. Yep. Selanjutnya ya. Istana yasta'inu. Kita rubah-rubah ya. Kalau pingin cepat prakteknya, kalau prakteknya pingin apa namanya, pingin lebih menantang dirubah-rubah. Ini dirubah ke fi'il amr, apalagi kalau fi'il ya. Sekarang kita rubah istana domir ana fi'il madi gimana? Istana fi'il madi domir ana. Istana. Nah, kalau abada kan abad tuh. Kalau Abad tuh. istana menjadi domir ana. Gimana? Istaan tuh. Nah, terus ainnya ini gimana? Kan panjang ini. Nah, ada yang tahu? Kan kita tahu ya, kalau fi'il madi domir ana nanti tambahin tu ya, sama seperti saya membaca, korok tuh, saya menulis, Katab tuh. saya pergi, Zahab tuh. ya ditambahin tu ya. Tetapi di sini kan ada alif panjang. Nah, sedangkan nunnya ini sukun. Nah, di sini ada hukum iltiqa'u sakinain ya, ada dua sukun yang bertemu. Ya. Mana sukun yang bertemu di sini apa saja? Dua sukun yang bertemu apa di sini? Sin. Enggak, Dan nun. istantu. Ini yang dua sukun yang bertemu yang mana? Dua sukun yang Alif dan nun. nun sukun. Ingat ya, huruf panjang itu adalah sukun. Huruf panjang itu adalah sukun ya. Jadi ini ada dua sukun. Yang pertama ada di alif sama nun sukun. Nah, kalau ada seperti ini, maka yang mengalah itu adalah huruf illahnya. Ya, huruf illah itu adalah huruf alif, waw, dan ya. Maka di sini alifnya ngalah, maka langsung saja menjadi ista'antu. Seperti ini ya.
Ista'antu. Ista'antu ya. Ista'antu. Saya. Nah, kalau istana nasta'inu itu pakai bi ya. Nanti kalau saya minta pertolongan kepada Allah bukan ilallah ya, tapi pakai bi. Ista'antu Billah. 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 Ista'antu billah. Selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ista'antu siratal mustaqim. Artinya apa? Petunjuk jalan yang lurus. Berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang Jalan lurus. lurus. Nah, Ya. Berarti kalau tunjukilah ini ihdina, ini fiil apa? tunjukilah amar, perintah. Berarti fiilnya aslinya gimana? Fiilnya apa ya? Dina. Tunjukilah. Hada. Fiilnya aslinya gimana? Ihdi. Ihdi. Apa? Pakai Hada? iya, Ustaz. Dan Fa'ala Hada. yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Tapi karena ini fiil mu'tal jadi hada. Ada Hada. Hada ya. Yahdi. Yahdi. Makanya nanti fiil amarnya menjadi apa? Ihdi. Ihdi. Hada yahdi. Hada yahdi. Hada yahdi. Tunjuk. Kemudian kita bikin contoh kalimat lagi dari Yahdi ya. Berarti kalau ihdi tunjukkanlah. Berarti kalau hada Yahdi artinya Masa pas? hada Yahdi artinya apa? Tunjuk. Tunjuk. Apa? Tunjuk. Fiilnya kalau tunjuk fiil amarnya tunjukkanlah. Berarti kalau fiil biasanya apa? Tunjukkan. Menunjukkan. Tapi hada Yahdi ini menunjukkannya itu ke sesuatu yang baik ya. Oh ya. Jadi menunjukkan ke sesuatu yang baik ya. Allah atau kita memberikan petunjuk lah, istilahnya seperti itu bahasa Arab. Bahasa Arabnya bisa memberikan petunjuk. Berarti kalau Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang mukmin, Allah memberikan petunjuk kepada orang mukmin, pakai fiil mudhari. Gimana? Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang mukmin. Yahdi Allah. Ya? Yahdi Allah. Yahdi Allah ilal muslimin. Ini fiil ini ya, fiil nakis ya. Jadi nggak perlu ya, langsung aja. Yahdil, langsung aja yahdil. Yahdillah. Yahdillah. Yahdillah huwa toha. Illahu. Karena yang menunjukkan siapa? Yahdillahu. Sebagai fa'il ya. Ilnam. Yahdillahu. Perlu pakai ilah nggak? Minal muslimin. Coba, antum sering dengar mana? Yahdillahu al-mu'minin, yahdillahu ilal mu'minin, yahdillahu minal mu'minin. Yang sering antum dengar mana? Minal mu'minin. Gimana yang benar? Yahdillahu minal mu'minin, yahdillahu ilal mu'minin, atau yahdillahu al-mu'minin? Alal kali Ustaz, alal muslimin. Ada yang tahu? Yahdillahu alal muslimin. Jawaban yang paling benar adalah langsung ya. Yahdillahul muslimin. Langsung saja. Oh, langsung muslimin. Ya. Yahdillahul muslimina. Muslimin. Ya. Langsung ya. Tapi ini Yahdillah muslimin ya, karena menjadi ini Islam. menjadi maf'ulun bih ya. Menjadi Muslim. objek.
Naam. Kemudian Yahdillahu ada as-sirat ya. As-sirah mana as-sirat? as-sirah toh Ihdinas siratal mustaqim. As-sirah mana? Jalan. jalan. Jalan ya. Jalan ya. Jalan. Jalan. Coba bikin kalimat yang ada jalan. Rumahmu di jalan mana? Nah, ini sirat ini bukan seperti jalannya Oh, itu ya. Itu jalan maaf. alamat. Kalau jalan alamat itu bahasa Arabnya apa? Jalan yang Syari. bermana Arab. Syari. Syari'un ya, syari'un. Cari. Ini jalan yang buat ya, yang buat jalan ya. Jadi Iya, saya berjalan di atas jalan yang saya bengkok benar. atau yang berbelok ya. Nah, ini gimana nih? Saya berjalan di atas jalan yang belok ya. Kalau yamshi Ustaz. Baik, iya yamsi. Baik, Apa amsi bedanya? ya. Saya berjalan apa? Kalau berjalan itu di mana? Kalau bahasa Indonesia gimana? Saya berjalan eh, di bawah, di atas atau di jalan? Ada di atas. Di atas ya. Bukan fi ya. Kalau fi kan di dalam ya. Amsi ala Sirat. surati yang istilahnya berbelok ya. Berbelok apa? Berbelok itu adalah al-munhana ya, munhanin. Kalau ada alif lam jadi munhana seperti ini ya. Ala suratil ala suratil munhana ya. Munhanin ya, belok itu munhanin. Munhanin itu ketika nggak ada alif lam. Kalau ada alif lam al-munhani. Al-munhani seperti ini ya. Berbelok ya. Munhanin, sifatnya apa munhanin ya? Itu sifat ya, ini sifat. Munhanin itu sifat. Kebalikannya mustaqim ya. Mustaqim kan lurus atau tegak. Kalau bengkok munhanin. Bengkok bahasa Arabnya apa? Munhanin. Ya, bengkok artinya munhanin. Bahasa Arabnya munhanin, belok ya atau bengkok. Kalau ada alif lam ya al-munhani, ada ya-nya. Ini namanya isim sama seperti kodin ya. Kodin kalau ada alif lam al-qodi, namanya isim isim maksur ya. Kebalikannya mankus. Kalau mankus tuh mustasfa, al-huda atau yang jenisnya itu ya mustasfa. Ada mankus, itu mankus namanya. Al-mustasfa. Rumah sakit kan tulisannya akhirnya ada ya-nya seperti itu kan. Itu mankus. Kalau maksur itu adalah sama seperti al-qadi. Al-madhi. Kalau nggak ada alif lam jadi madin. Kalau nggak ada alif lam qadin. Ini kalau nggak ada alif lam nanti munhanin. Langsung nggak ada ya-nya. Karena ada alif lam al-munhani. Yes ya. Berikutnya yang terakhir juga sama. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang mana engkau telah an'amta alaihim yang telah engkau beri nikmat ghairil maghdubi alaihim yang mana tidak engkau maghdub ya dari godop ya. Artinya apa? Godop artinya apa? Godiba yakdobu artinya apa? Murka. Murka ya atau marah ya, marah.
Godop kan marah kan? Ana agdobu, saya marah. Walad dolin, dolal ya. Artinya apa? Sesat. 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 Ya. Nah, yang terakhir juga sama ya. Ini nanti silakan dibikin kalimat. Contohnya kan magdub ya. Magdub kan ini kan di sini kan murka ya. Yang dimurkai. Ini kan isim maf'ul ya. Dimurkai. Jadi kan fiil godiba yakdobu. Nanti agdobu, saya marah kepada anak itu. Agdobu ila dzalikal walad. Contohnya seperti itu. Kemudian ada an'amta ya. An'amta ini nikmat ya. Allah memberi nikmat kita kesehatan. Allah memberi kita nikmat kesehatan. Apa bahasa Arabnya? Allah memberi kita nikmat kesehatan. Ya kalimat ini ya. Coba anak tanya, Allah memberi kita nikmat kesehatan. Kalimat ini failnya mana? Allah memberi kita nikmat kesehatan. Pelakunya siapa? Allah. Allah. Allah domir apa? Domirnya apa? Huwa ya. Maka kalau domir huwa tidak dirubah. An'ama. Ya, an'ama. Kemudian tadi Allah apa? Failnya ya. Allah memberi kita. Sekarang kita ya. Kita ini bahasa Arabnya apa? Nahnu. Dalam kalimat ini apakah seperti ini? Tidak, Ustaz. Gimana yang benar? Disambung ke fiilnya. Ya, jadi domir kalau menjadi objek itu tidak boleh munfasil ya, harus mutasil. Jadi gimana? Apakah mutasilnya setelah Allah atau setelah apa dalam kalimat ini? Amana. Fiil. Setelah fiil ya. Sama seperti da'ani al-ustad, da'ana al-ustadu kan failnya di belakang. An amanallah. Ya. An amanallah nikmatasiha, dan di kalimat ini memiliki maf'ulain ya. Nikmatasiha. Ini nikmah ini sebagai objek juga, tapi objek yang kedua. Objek yang kedua. Nikmatasiha. Siha sebagai Maf'ul. nikmatasiha. Siha sebagai sebagai mudhof ilaih. Jadi di sini kalimat ini ya, an amanallahu nikmatasiha. Fiilnya mana? An ama. Kemudian failnya mana? Allah. Objeknya mana? Objeknya ada dua. Maf'ulain ya. Yang pertama na ini objek yang pertama, yang kedua nikmah ini objek yang kedua. Terus siha sebagai apa? Mudhof ilaih ya. Jadi karena nikmah ini masdar, kan kita nikmat sehat. Ini kan sebuah frase ya, nikmat sehat. Jadi nikmat as-sihat. Seperti itu ya. Jadi kita bedah ya secara arti dan juga kita praktekkan dalam bentuk kalimatnya. Ya seperti itu ya cara prakteknya. Jadi kita selain kita mengetahui artinya, kita juga tahu ini asal usul kalimatnya seperti apa ya. Coba kita kasih doa yang sering kita baca ya. Robbana. Sebutkan. Robbana Atina fidun dunia hasanah. Kemudian akhirati hasanah wa qina azaban.
Ip, ya. Nah, kita artikan ya, Robbana. Wahai Tuhanku, Wahai, Rob. wahai Wahai Tuanku. Nah, kenapa bukan Robbuna? Robbana. Kan harusnya kan domah kan. Tapi kenapa di sini Robbana? Nggak ada ya Ustaz. Ada apa? Apalagi dia harus khas karena kami Nah, sama Robbana seperti ini ya. Kita kan ngomong Abdullah. Kalau ada ya nanti gimana? Abdullah Ya Fathah. Abdullah. Ya, Robbana ini mudofah, mudof dan mudof ilaih. Jadi ini depannya harusnya ada ya. Tapi ya-nya ini dihapus, mahdzuf ya. Jadi makanya ini Robbana kenapa fathah? Karena harusnya ada ya-nya. Ya, Robbana, wahai Tuhan kami, memanggil ya. Karena kita Robbana kan memanggil. Wahai Tuhan kami, memanggil. Atina. Apa makna atina? Hidup Berikanlah kami pada kami, Ati. Artinya apa? berikan Kami. Baik. Ata. Jadi ata yu'ti. dia memberi Ata yati ya. Ata yati. Ata yati. Berikanlah kepada kami kami. Ya ada na. Ya, na ini sebagai objek ya. wali ya dana Sebagai objek. Atina fid dunya. di dunia Di di dalam dunia dan di dunia. fid dunya hasanah. Di dunia hasanah artinya apa? kebaikan di dunia berikanlah Kebaikan. di Wafil dunia akhirati hasanah dan kebaikan di akhirat. Hasan ya, Hasan. Ini kan apa namanya? Baik ya, kebaikan. Dan ini Nah, kenapa hasanah? Karena berarti akhirah ini muannas. Adunnya ini berarti muannas juga karena hasanah ya. Hasanah kan apa namanya? Muannas ya. Hasan ini sifat ya, sifat nih. Kalau hasanah ini sifat juga. Sifat itu mengikuti objeknya. Berarti kalau hasanah ini muannas, maka Iya. dunia ini muannas. Ya. Jadi kita tahu dunia itu kenapa muannas? Karena dalam Al-Qur'an muannas. Doa ini ada dalam Al-Qur'an ya. Doa ini ada dalam Al-Qur'an. Makanya kenapa kita menghukumi ad-dunya muannas padahal dia nggak ada tak marbutoh? Jawabannya karena di Al-Qur'an muannas maka ya muannas. Ya. Wakina. Nah, ada ini wa ini dan ya. Ini kina. Ki ini fiil ya. Artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Ku artinya apa? Lindungi Baik. Melindungi kami. ya. Ada na berarti sama seperti atina sebagai objeknya. Lindungilah kah? kami Dengan azab benar. dari azab neraka. Azaba kenapa fathah? Apalagi objek Objek kedua sama seperti yang di an'ama tadi ya. Maf'ulun bih. Yang kedua, objek kedua. Ya kan udah ada na ya. Na ini objek pertama, azaba ini objek kedua. Lindungilah kami ada benar. Ada benar nari atau naru? Nari. Kenapa nari? Uduk ilaih. Uduk ilaih. Ya seperti itu ya. Makanya ketika kita mempraktekkan dalam hadis atau dalam doa gini kita harus punya dasar ya. Ya, kalau antum sudah punya dasar, antum bisa praktekkan dari bacaan seperti ini. Antum bisa latihan seperti ini, entah itu dari segi qawaid, entah itu dari segi menerjemahkan, atau entah dari segi bikin jumlah. Nanti kalimat atina berarti berikanlah kami. Berikanlah aku pulpenku. Bahasa Arabnya? Kalau berikanlah kami atina, kalau berikanlah aku apa? Atini. Atini pulpenku. Kolami. Atini kolami. Selesai Atini ya. kolami.
Tadi ada Nah. wakina, lindungilah kami ya. Lindungilah lindungilah saudaramu. Lindungilah. Lindungilah. Berarti fiilnya apa? Bentuknya apa? Kalau kina kan lindungilah kami. Kalau lindungilah saudaramu, berarti bahasa Arabnya apa? Saudara. Mbak, Apa lagi? saudara apa? Saudara ya, saudara laki-laki. Sakako apa siapa sih namanya itu Bunda Tuti, saudara. Arabia saudara. Sakikuka apa? Sakoka, sakiku. Bukan, itu kandung ya. Saudara saja, saudara. Akhi, ukti, Am, uktika. kita coba wakina. Anak tanya, ini yang bermakna lindungilah yang mana? Wakina. Yang bermakna lindungilah yang mana? Ki. Ki. Ya. Kita ambil kinya saja. Oke. Ki. Selanjutnya saudara ya. Saudara bahasa Arabnya akhun. Ya kan? Aku Tapi anak tanya, Maaf. lindungilah saudara. Ini saudara sebagai apa? saudara. Objek. Objek ya. Berarti ini namanya asmaul khamsah. Kalau sebagai objek, kalau asmaul khamsah nanti dipanjangkan. Akhun. Mu, kalau bahasa Arabnya mu, kamu laki-laki. Ka. Ya udah seperti ini ya. Ki akhoka. Ya, Ya. Ki akhoka. Ki Asmaul khamsah ya, akhun. Kalau akhun dipanjangin. Kemarin sudah belajar ya, akhun, abun, nanti dipanjangin. Ki abaka kalau ayahmu. Ki abakana. Ki amuka. Ya seperti itu ya. Jadi mungkin nanti bisa antum praktekkan sendiri ya di bacaan doa-doa yang sering antum baca. Kalau nggak tahu mufrodatnya apa namanya, dicari. Kalau bisa antum jangan langsung menerjemahkan. Coba menerjemahkan sebisanya pakai kamus. Ya. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini coba antum terjemahkan sebisanya dulu. Kemudian ditulis. Menerjemahkan sebisanya, kemudian lihat kamus ya. Menerjemahkannya kalau mau menerjemahkan per kata. Jangan secara lengkap. Diterjemahkan per kata dulu, kemudian ditulis. Kalau sudah, kemudian kita lihat terjemah aslinya yang secara lengkap, terjemahan yang benar. Seperti itu ya. Jadi itu latihan menerjemahkan. Dan antum jangan langsung melihat dari terjemahan aslinya, bukan. Dicoba dulu untuk kita menerjemahkan dengan cara kalau nggak tahu mufrodatnya ngelihat di kamus dan juga tarkibnya antum susun sendiri. Kemudian kalau udah antum coba baru nanti ngelihat dari terjemahan yang benar. Nanti antum akan seperti itu, prakteknya ya seperti itu ya. Kalau menerjemahkan. Jadi jangan langsung apa namanya melihat terjemahan aslinya. Kita kan latihan menerjemahkan. Jadi coba menerjemahkan sendiri dulu. Kemudian kalau sudah kita tulis penerjemahan kita, baru kita ngelihat penerjemahan yang aslinya. Nanti kita koreksi. Oh, berarti ada yang salah gini-gini. Pelajarilah. Cara menerjemahkan itu juga ada caranya sehingga ya perlu latihan seperti itu ya. Jelas ya? Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum as-soal. Anak Ustadz. Naam. Naam, Bismillah. Ana yang bikin suka dan mau mempelajari bahasa Arab, ya selain tadi yang Ustadz sudah ungkapkan semuanya itu karena untuk memahami Quran atau untuk karena li'anna muslim. Bismillah, untuk saya, untuk diri saya pribadi atau ini yang bikin kita itu adalah
niatnya karena Allah pertama gitu loh Ustadz, untuk mempelajari itu karena niatnya itu karena Allah untuk mempelajari ini. Jadi insya Allah apapun yang kita niatkan karena Allah itu insya Allah berbuah kebaikan gitu loh. Jadi semua landasan yang utamanya yang paling atasnya itu karena Allah gitu, lillah, untuk mempelajari bahasa Arab ini. Jadi itu untuk pribadi diri saya sendiri terlebih dahulu, seperti itu Ustadz. Ya. Ya sesuatu jikalau lillah itu akan menjadi eh, istiqomah, dan juga kalau sesuatu jikalau kita niatkan karena lillah itu nggak akan kecewa ya dengan apa namanya, dengan ekspektasi kita di awal ya. Makanya kalau bisa segala sesuatu diniatkan karena Allah, karena itulah yang bikin kita istiqomah, itulah yang bikin kita punya tekad kuat ya. Ya, di sini tadi ada beberapa pertanyaan yang mana perlu Anda jelaskan ya. Ada tadi yang bertanya bagaimana nyari masdar ya. Jadi masdar dari fiil, kan masdar ini nggak ada kamusnya ya. Jadi kalau antum nyari misalkan duduk, pasti antum cari di kamus tahu bahasa Arabnya duduk apa. Kalau antum nyari bahasa Arabnya apa makna ya. Misalkan bahasa Arabnya komputer atau bahasa Arabnya botol, antum nyari di kamus pasti nemu. Tapi kalau masdar itu kalau antum nyari di kamus al-ma'ani itu nanti yang di aplikasi HP ya itu nggak nemu ya. Maka ini anak kasih caranya ya. Bagaimana nyari masdar ya. Baik. Anda share screen langsung ya. Yang pertama, antum buka kamus ma'ani dari web kalian. Ya. Jadi jangan buka kamus ma'ani dari aplikasi, dari web. Ya. Bisa antum pakai Chrome atau bisa antum pakai apa namanya? Atau bisa antum pakai yang di HP, web HP bisa ya. Ini anak langsung buka web dari ini ya, web dari laptop ya. Langsung ketik aja almaani.com, nanti antum akan menemukan seperti ini ya. Kemudian langsung antum ketik saja fiil yang mau dicari masdarnya. Contohnya ya, kita nyari masdar dari jalasa ya, cari aja. Nah, maka di sini sudah terlihat ya, di sini jalasa fiil, jalasa ala yajlisu julusan. Ini masdarnya ini, julus. Cari yang fiil ya, jalasnya bermana fiil, ini julus nih masdarnya. Fawa jalison, berarti jalison ini istilahnya orangnya ya. Jalison ini sifat. Wal maf'ul bih majlusun alai ya. Majlus maf'ul bih. Jadi seperti ini, nyari masdar itu dari kamus ma'ani, tapi kamus ma'aninya dari web. Ya. Yes ya. Caranya seperti ini, gampang sebenarnya. Ini lengkap ya di sini. Ya, bahkan kita nyari jamak ya. Misalkan yang isim ini, ya ini jamak ya. Jamak. Ini jamaknya ada ajlasun, jilasun, jamak dari jalsun ya, jalsun. Ini masdarnya ya. Jalsun itu masdar, nanti ajlasun menjadi jilasun. Ini ada jamak juga ya bahkan. Oke, ini lengkap ya. Sampai bawah ya. Majelis, ini majelis ya. Ini majelis kan tempat untuk majelis ya. Antum tahu tempat untuk duduk ya. Ini ada jamaknya. Majelis jamaknya apa? Majalis. Nah, ini majalis. Al-majlis makanul julus. Al-majlis adalah tempat untuk duduk. Ya, jadi seperti ini ya. Di kamus ma'ani yang di web ini lengkap. Kita cari fiil lagi ya. Coba sebutkan fiil. Satu fiil saja. Yang mau kita cari masdarnya. Sebutkan. Safaro. Safaro ya. Nah, langsung aja. Safara ila yusafiru musafarotan. Nah, wasifaron ini masdar ya. Yang kalimat yang dua ini masdar. Berarti masdarnya bisa musafarotan atau sifaron. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan ya kan, musafarotan. Sifaron juga bisa. Fahuwa musafirun. Nah, musafirnya berarti huwa, orangnya. Wal maf'ul musafaron. Maf'ulnya musafaron. Seperti ini ya.
Nanti safara al-musafir, rohala irtahala. Ini istilahnya muradifnya ya. Rohala ini adalah muradifnya. Berarti kalau safara bergian, rohala sama. Irtahala juga bisa sama. Muradifnya juga ada ini. Ada kalimat lain. Safara al-maridu bermakna mata. Artinya mata apa? Mati. Mati. Jadi Meninggal. safara al-maridu itu bisa bermakna meninggal. Safarat anhu al-humma. Tarokathu. Jadi humma itu demam ya. Jadi demam bersafar. Ini maksudnya sudah meninggalkan atau sudah hilang. Nah, ya, jadi seperti ini. Ini lengkap kalau antum mencari kamus ma'ani yang di web. Semua fiil ada ya. Antum mau nyari masdar, bahkan antum nyari ini ya. Ini muradifat yang di atas ini ya. Nah, yang di atas ini misalkan kita nyari yang qawamis, jangan tarjamah siyakiyah, muradifat ya. Apa makna muradifat? Sinonim. Sinonim dan juga kebalikan ya. Antum cari ya. Misalkan kabirun. Jangan, itu sudah sering ya, pasti sogirun. Coba tawilun ya. Tawilun. Nah, muradifat dari tawilun. Jadi muradifat itu adalah persamaan ya. Persamaan dari tawilun. Ada basitul qomah, ada sabigun, ada sabtun, syadpun, sokebun, dof, tual. Ini muradifatnya ya. Persamaan sinonimnya. Nah, ini adatnya. Adat itu berarti kebalikan. Kebalikan dari tawil. Antonimnya. Ini ada doilun, doyikun, kosirun, kozmun, kosirun, kosirun, kismun, al-kosir. Banyak ya. Jadi di kamus ini lengkap ya. Untuk nyari muradifat, adat, atau nyari jamak. Tadi ada juga ya. Maka ini sangat bermanfaat ya. Tapi ini semuanya berbahasa Arab. Makanya antum harus paham seperti ini ya. Kata kuncinya di atas ini ya, muradif, ada jama, habis itu ada bentuk-bentuk yang masdar tadi ya. Kalau masdar itu berarti langsung di fiilnya langsung ya. Di fiilnya langsung, masdar langsung kelihatan ya. Sip ya. Jadi seperti itu caranya. Antum mau nyari masdar, mau nyari jama, mau nyari persamaan, mau nyari antonim, kebalikan, atau mau nyari yang tasrif, tasrifnya ya, tahlil, wa tasrif. Nah, ini ada tasrif juga ini ya. Nah, ini di kalimat ini ada ya. Di kamus yang Al-Ma'ani yang web ya. Di HP bisa. Yang penting antum nyarinya di Chrome atau di browser antum lah. Searching aja di webnya Al-Ma'ani. Paham ya caranya? Seperti itu. Kalau mau nyari masdar masih bingung, cek aja di Al-Ma'ani yang ada di web. Kalau di aplikasi nggak bakal nemu antum, karena di aplikasi cuma menyediakan makna saja. Cuma kalau yang di apa namanya? Di web ini lengkap ya. Antum mau nyari jamaknya, mau nyari apa namanya? Mau nyari masdarnya, atau mau nyari persamaannya atau kebalikannya, ada semua. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ya udah jelas Ustaz, syukran Ustaz. Ada yang pernah tahu seperti ini atau pernah mencari tahu caranya seperti ini? Ada yang pernah? Belum Ustadz, Ana belum. Yang dari web ya, bukan dari aplikasi. Mungkin antum yang sering dari aplikasi ya. Iya Ustaz, Iya. anak punyanya Iya, Ustaz. aplikasi. Jadi ini sangat penting ya di web ini. Itu lengkap ya. Antum mau nyari tasrifnya atau nyari jamaknya, tadi searching aja di web tadi ya. Sip ya. Jadi mungkin itu saja. Ada lagi pertanyaan? Tapi safroh nggak ada di situ ya Ustaz. Apa? Safroh. Yang Kalau kayak di safro itu teks safaro ya. kemarin itu. Itu safaro. Bukan safaro, tapi safaro yang pendek ya. Oh beda ya. Beda ya. Safaro yang pendek, bukan safaro ya. Nah Ustaz,
Dan itu safra itu masdar marroh ya. Sama seperti dorbun ya, dorbun. Itu aslinya safrun. Sama seperti dorbun. Tapi kalau ada tak marbutoh, dorbatun. Berarti artinya Satu kali. satu kali ya masdar marroh. Safra yang Nah, kemarin itu masdar marroh juga. Ada seperti itu. Kalau antum nyari di kampus adanya safrun ya. Kayak yang ini ya. Ini anak nyari safaro ya. Ini safron. Ini masdarnya nih. Safron sufurun safaro. Safaro an yasfiru. Safaro yasfiru safron sufuran. Ini masdarnya. Tapi kalau yang di itu safrotun. Masdar marrah. Kasih tak marbutoh ya. Jadi seperti itulah ya, bahasa Arab luas ya. Bahasa Arab sangat luas yang mana kalau antum istilahnya bisa apa namanya? Kalau diumpamakan itu sama seperti kita melihat laut ya, itu sangat luas seperti itu ya. Kalau kita pingin paham satu Al-Qur'an, memahami satu Al-Qur'an itu sama seperti kita mengarungi satu lautan ke lautan yang lain ya, yaitu sangat luas. Makanya kita mulai dari yang mudah-mudah dulu ya, step by step dari pantainya, dari pinggir-pinggir, karena itulah nikmatnya belajar bahasa Arab ya, sangat luas dan juga sangat lengkap ya. Karena ya, bahasa Arab ini adalah bahasa yang langsung dipilih oleh Allah ya untuk menjadi bahasa Al-Qur'an. Makanya bahasa Arab ini sangat luas sehingga kalau mempelajari, bahkan yang sudah bertahun-tahun mempelajari pasti menemukan hal yang berbeda ya. Pasti ada sesuatu yang berbeda. Bahkan anak yang sudah 10 tahun atau 13 tahun belajar bahasa Arab, sekarang belajar bahasa Arab ada yang berbeda lagi. Jadi menemukan sesuatu yang baru padahal udah udah lama belajar bahasa Arab. Makanya ini bahasa Arab sangat luas ya dan apa namanya? Sangat bagus ya. Apalagi kalau yang sudah lanjutan ya membaca syair dari ulama, syair dari ini itu bahasanya itu udah bener-bener kayak nggak ada yang kita ketahui ya. Bahasa-bahasa syair itu karena bahasanya itu bahasa yang jarang dipakai ya. Makanya itu bahasa Arab sangat luas sehingga butuh proses untuk mempelajarinya dan juga kita harus istiqomah untuk melajarinya biar bisa ya. Tip ya, itu untuk pembelajarannya ya. Kemudian ini ada pengumuman penting ya. Jadi seperti ini ya. Kama araftum ya, seperti yang antum tahu. Ini belum katakan kemana-mana ya. Ini khusus buat yang belajar sama anak ya, khususnya yang belajar privat atau yang ikut kelas atau yang baca kitab ya. Jadi seperti yang antum ketahui ya, bahwasanya alhamdulillah anak mendapat panggilan beasiswa ya. Yang mana beasiswanya ini bukan di Indonesia dan insya Allah di Madinah ya, Universitas Islam Madinah. Dan anak lagi mengurusi keberangkatan sekarang dan semua step udah anak laluin, tinggal satu ya, menunggu tiket keberangkatan. Ya, jadi insya Allah yang berangkat dari Indonesia ada sekitar 150 orang. Nah, anak termasuk yang belum dapat tiket. Ada 50 orangan yang belum dapat tiket. Yang 100 udah dapat. Dan kebanyakan itu berangkatnya di Ahad depan. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Tapi Anda belum tahu karena Anda belum dapat ya. Sehingga ya kemungkinan di waktu dekat juga Anda dapat tiket dan berangkat juga. Makanya Anda minta doa ya. Dan ini Anda katakan ke yang belajar sama Anda ya bahwasanya kemungkinan ya karena Anda baru berangkat ya. Yang insya Allah minggu depan ya, minta doanya saja biar tiketnya segera muncul dan juga diperlancar perjalanan. Pasti Anda butuh adaptasi di sana ya. Adaptasi dalam arti nyari medan, nyari istilahnya nyari bisa ngajar nggak? Pengen nyari kondisi dan suasana di sana ya. Sehingga untuk kebetulan sekarang akhir bulan juga ya. Kemudian sehingga untuk awal September nanti, insya Allah untuk yang kelas sama anak ya, bukan yang
bukan yang privat ya. Yang privat sama yang biasa kan ada yang sama ustadz lain kan. Kalau yang sama ustadz lain insya Allah masih bisa berlanjut. Tapi yang sama ana itu ana stop dulu ya untuk sementara waktu. Untuk baca kitab termasuk yang upload eh, yang di Istimewa yang Telegram itu juga kemudian ana stop juga ya. Seperti itu. Karena ana pingin istilahnya ya di sana pasti banyak yang harus diurus ya untuk awal-awal registrasi, bikin iqomah dan juga nyari tempat dan pembiasaan juga adaptasi lah istilahnya seperti itu. Tapi Ana berjanji ya, ini Ana berjanji bahwasanya kalau misalkan Ana ada kesempatan untuk ngajar di sana, dalam artian Ana ada waktu luang atau dalam artian ternyata di sana bisa buat ngajar, jaringannya nggak ngelek-ngelek, insya Allah akan Ana buka lagi ya untuk pengajaran ya, kelas, terutama yang kelas privatnya atau kelas baca kita atau kelas yang lainnya ya. Seperti itu ya. Maka itu alasan Ana kenapa untuk bulan depan itu nggak Ana lanjut karena Ana masih adaptasi di sana ya. Nah, adapun kalau ternyata kan sekarang Ana belum dapat tiket ya, belum tahu kapan berangkat. Ternyata kalau Ana berangkatnya di minggu depannya lagi, yaitu misalkan di hari Kamis atau Jumat minggu depan. Berarti masih ada Senin, Selasa, Rabu. Nah ini kalau nanti kosong nanti Ana adakan kelas lagi ya. Adakan kelas lagi. Entah itu kelas yang Durusulugo sama Ana atau nanti kelas seperti ini atau bahkan yang kelas umum ya yang di grup pejuang itu. Maka nanti standby saja kalau misalkan ternyata Ana belum berangkat ya untuk minggu depan. Ya, tapi insya Allah kalau emang berangkat berarti mungkin ini pertemuan terakhir ya. Kalau emang ternyata hari Senin atau hari Ahad Anda dapat tiket dan langsung berangkat, mungkin ini pertemuan terakhir. Untuk sementara waktu. Karena Ana juga ketika di sana kalau ada waktu ngajar atau kesempatan untuk ngajar, Ana ngajar lagi ya. Seperti itu. Paham ya maksudnya? Jadi mungkin itu ya pengumuman penting. Jadi untuk minggu depan apakah ada belajar lagi? Apakah yang di Durusuluga masih belajar? Anda belum bisa menentukan karena Anda juga belum jelas kapan dapat tiket dan belum jelas kapan berangkat ya. Kalau emang ternyata Anda masih belum ya tetap belajar. Ya, mungkin hari Senin atau Selasanya nanti ya. Makanya nanti Anda kabarin lagi di grup ya. Anda kabarin lagi di grup sehingga nanti bisa tahu ya keadaannya. Paham tuh ya? Seperti itu ya. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan lain? Hal ladaikum soal akhir? Kalau untuk bertanya di WA dan lain-lain, meskipun nggak belajar ya, nanti silakan ya. Kalau Anda ada waktu, insya Allah Anda bales ya. Dan insya Allah kalau Anda emang nanti alhamdulillahnya berangkat ya, nanti pasti Anda kabarkan juga di grup ya. Jadi nggak diam-diam aja tiba-tiba udah berangkat nggak ya. Pasti nanti Anda kabarkan juga di grup sehingga bisa tahu ya follow up. Atau nanti kalau ada uh, request ya, misalkan ya request misalkan bikin bikin apa namanya? Kalau antum ada ide ya, kalau bikin sesuatu yang bermanfaat di sana, misalkan bikin video atau konten atau vlog nanti silakan silakan bisa di diusulkan saja ya nggak apa-apa. Kalau ada waktu anda coba bikin ya. Kalau ada waktu ya. Tapi intinya anda minta doa saja semoga lancar dan juga semoga diberikan kemudahan dan semoga antum juga bisa istiqomah dalam belajar bahasa Arab sehingga bisa ya bisa mendalami dan juga bisa istilahnya mendapat manfaat ya dari bahasa Arab ini karena bahasa Arab ini kalau kita mempelajarinya ini tidak apa namanya tidak
keuntungannya itu tidak duniawi saja. Salah satu nikmat yang mungkin kita tidak tahu yaitu yang tadi ya, kita bisa membaca doa, mengetahui artinya, bisa mentadaburi artinya, dan bisa membaca Al-Quran dengan memahami artinya. Ini sangat nikmat ya, nikmat yang mungkin ya nggak bisa dirasakan kecuali orang yang paham bahasa Arab. Apalagi kalam-kalam ulama atau kitab-kitab kuning itu kalau tanpa penerjemah itu enak ya. Kayak kemarin ada Habib Umar ke sini kan, bahasa apa Habib Umar ngomong kemarin? Bahasa Arab juga kan. Coba kalau kita paham tanpa menerjemahkan, atau buku-buku kitab kuning itu kan lebih enak ya. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab ini bisa bahasa Arab ya, kita kenikmatannya sangat banyak ya, yang mana bukan duniawi saja tapi juga ukhrawi ya, terutama kita bisa mentadaburnya ketika ibadah. Jadi kalau ini pengalaman Anda sendiri ya, pengalaman Anda sendiri. Kalau kita sholat atau kita baca doa, terutama sholat ya, kalau baca doa biasanya kusyuk. Kalau sholat kan biasanya kita mikirnya kemana-mana, biasanya nggak kusyuk. Ada yang merasa seperti itu? Ketika sholat nggak kusyuk, dalam artian kadang mikirnya ke hal yang lain, atau misalnya ada yang sholat mikirnya tiba-tiba keingat jemuran, tiba-tiba keingat makanan yang belum dimatiin kompornya, kan seperti itu ya. Tapi kalau kita bisa bahasa Arab ya, atau kita mengerti bahasa Arab, kita sambil membaca itu kita menelaah artinya sehingga kita lebih khusyuk ya. Jadi hal yang seperti itu tuh nggak bisa didapatkan kecuali orang yang bisa bahasa Arab. Makanya ini adalah sebuah nikmat juga. Jadi bisa menambah kekhusyukan dalam sholat juga ya. Baca doa apalagi kalau kita tahu artinya malah nggak mudah bisa tambah Masya Allah ya. Maka bahasa Arab ini sangat berguna ya bagi hidup kita. Maka itu saja ya untuk pembelajaran hari ini. Untuk kedepannya silakan di follow up saja di grup ya. Nanti anak kabarkan kalau emang masih ada kelas di Senin depan. Nanti akan anak kabarkan ya. Paham tuh ya? Untuk yang terakhir ya. Ini bisa buka kamera atau tidak? Ana belum dokumentasi sama sekali ya. Terus lah. Mariam. Kita dokumentasikan ya. Mariam. Silakan coba dibuka kameranya ya terakhir. Ya, apakah ada lagi? Maaf ya. Ya, langsung Ana hitung saja ya, hitungan ketiga ya. Wahid, Isnani, Salasa. Lagi ya, urutan ukhra. Wahid, Isnani, Salasa. Al-akhir. Al-akhir. Wahid, Isnani, Salasa. Khalas ya. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Tetap dilanjutkan belajarnya meskipun nanti mungkin kita rehat dulu ya yang belajar sama anak. Insyaallah benar-benar anak kabarkan nanti di grup ya untuk kedepannya. Untuk minggu depan atau nanti kalau anak alhamdulillahnya sudah berangkat, nanti anak kabarkan juga ya keadaan di sini apakah bisa mengajar atau tidak. Terima kasih. Nah, Syukron. silakan
eh, bisa dipraktekkan juga yang cara anak kasih tahu tadi ya, belajar dari Al-Quran dan juga dari hadis, dari bacaan doa sehingga tetap bisa praktek ya. Terutama bagi yang sudah punya dasar. Yang sudah punya dasar nih tinggal praktek saja, tinggal perbanyak praktek saja sebenarnya ya. Karena sudah ada dasar dan tinggal praktek. Karena dengan praktek itu kita bisa memperluas ya dan bisa mempermudkin tadi ya. Jadi yang sudah punya dasar, anak anak harap untuk tetap selalu praktek dalam contohnya yang anak contohkan tadi ya, sehingga bisa lebih mengembangkan bahasa Arabnya ya. Bayana tatim bikrat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni timamikum. Aku qouli hadza wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syukran, warahmatullahi Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah. Jazakallah. Fan.